Masih di Satu Meja The Forum, saya ingin ke Prof. Puji. Prof. Puji, tadi kita sudah diskusi bahwa ada harapan besar. Harapan besar tentu dalam setiap kasus ada pembelajaran. Nah, rata-rata ingin dibuktikan dalam proses persidangan yang panjang. Karena ada pihak penuntut, ada pihak kuasa hukum, dan nanti tentu akan diputuskan oleh majelis hakim. Di situ biasanya ada pembelajaran-pembelajaran yang penting. Nah, dalam kasus ini, para peradilan memang normatif, ya kan. Kemarin Kapus Menkun mengatakan, ya kita akan menyiapkan jaksa untuk hadir, meskipun dalam beberapa kasus jaksa tidak perlu hadir di sana sebagai pihak yang kira-kira digugat lah kira-kira di pra-peradilan. Kalau Anda melihat dari sisi Komjak ya, untuk kebaikan dalam konteks bahwa ini ada marwah Kejaksaan Agung juga sebagai tim 9, sebaiknya apa yang harus disiapkan dan bagaimana mengantisipasi, meskipun tadi sudah disampaikan bahwa ya harus ada sprindik baru, tapi lebih dalam lagi, sprindik baru itu kan perlu ada syaratnya. Ya kan, mengajukan sprindik baru itu ada syaratnya. Apa-apa saja yang disiapkan oleh tim 9 supaya apa? Supaya marwah dan kredibilitas Kejaksaan Agung tidak hilang di kasus ini. Ya, pertama saya pikir dengan adanya challenge pra-peradilan dari kuasa hukum, tersangka itu sebagai batu uji pertama kan, bahwa teman-teman ini serius apa tidak di tim 9. Ya. Nah, kalau kemudian mereka kalah, berarti memang ada celah. Ada celah. Ada celah. Makanya kita dorong mereka juga untuk fight lah di kasus ini fight. Dan tadi juga saya pas di sela-sela pelantikan eselon 2 di Kejaksaan, saya diskusi dengan Pak Jamwas, Ketua Tim 9, dan saya tanya apa kesiapannya. Kita siap minggu depan gugatan. Oh, Anda sebagai Komjak sempat bertanya ke Ketua Tim 9. Saya sempat bertanya. Apa persiapannya menghadapi ini? Ya. Lalu jawabannya cukup menenangkan Anda atau jawaban normatif sebuah basa-basi? Ya, semangat ya. Semangat. Jawabannya semangat. Jadi teman-teman di tim 9 juga semangat karena memang berulang kali juga disampaikan juga ya. Bahkan saya menyampaikan ini tidak main-main penanganan kasus Pak FA ini. Kalau Kejaksaan tim 9 ini main-main, marwah ini semakin turun nih. Betul. Jadi satu-satunya cara untuk marwah ini bisa kembali ya penanganannya dengan serius. Atau bahasa awamnya begini, yang dikhawatirkan itu ini perlu Mas, bahwa jangan-jangan dari awal mudah-mudahan sudah selesai deh, kalah di pra-peradilan udah selesai tugas saya. Ini kan yang agak mengkhawatirkan publik. Kenapa? Satu, expose-nya barang sitaannya itu sampai setengah triliun lebih. Salah satunya terdiri dari 74 kg emas dan sudah banyak melibatkan elit politik dalam pembicaraan, belum terkonfirmasi semua, tetapi paling tidak sudah menghiasi jagat pemberitaan. Sehingga ini yang perlu dipastikan bahwa Kejaksaan Agung dalam ini tim 9 harus serius, kira-kira gitu Prof. Kalau logika itu yang dipakai, maka sebenarnya Kejaksaan tidak perlu menerima penyerahan itu. Oke. Iya kan? Dengan Kejaksaan kemudian menerima penyerahan itu, makanya mereka sadar betul. Fight dan akan menghadapi apapun termasuk pra-peradilan. Baik di aspek formil, apalagi aspek material, mereka juga harus kemudian siap. Saya tanya aspek material apa yang sudah siapkan? Sudah sekitar 48 saksi, 5 penggeledahan, itu juga sudah dilakukan dan beberapa upaya paksa yang lain sudah dilakukan. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang lebih mungkin sebulan lah. 1 bulan. 1 bulan barangkali akan dilimpahkan. Kalau misalnya pra-peradilan nanti dimenangkan oleh pra-peradilan itu nanti ditolak oleh pengadilan, berarti nanti segera kasus limpah. Ini menjawab soal tuntutan dulu dari publik yang mengatakan case ini harus cepat. Ya. Nah, itu setidaknya pertanyaan pertama itu harus sudah terjawab. Nah, yang kedua, case ini harus kemudian juga dalam. Saya melihat juga ada beberapa hal yang dilakukan, termasuk pemanggilan 48 saksi itu kan menunjukkan serius. Keseriusan dan kesiapan tim 9. Ya, meskipun memang ada beberapa hal yang menurut saya lampu sorot yang cukup terang ya di mereka itu, kesalahan-kesalahan elementer seperti yang kemarin tidak pakai borgol itu kan menjadi catatan serius. Itu juga kita sampaikan, tolong jangan, dan itu dampaknya besar. Ya, jangan diulangi lah kesalahan-kesalahan seperti ini, dan mereka juga sudah firm kesalahan ini tidak akan diulangi. Oke. Saya sedikit sebelum Kak Firman mengelaborasi ini, karena pertanyaan ini saya kira sangat fundamental. Sebagai publik kita, sampai diskusi yang dilakukan oleh The Forum ini masih banyak elemen supaya KPK kemudian mengambil alih kasus ini. Sampai juga kemarin pertemuan di Kosmak seperti itu. Maksud saya begini, kalau sampai
teman-teman di kejaksaan kemudian tidak serius all out, artinya dari segi normatif katakanlah kedalaman hukumnya belum mereka persiapkan, bukan sekedar kejaksaan taruhannya. Kemudian juga saat itu juga ternyata katakanlah presiden juga punya atensi, tapi terlebih publik sebagai negara hukum. Ini betul-betul pertaruhan yang sangat luar biasa. Jadi saya percaya ya kita misalnya begini. Anda mau bilang bahwa ini momentum yang luar biasa bagi Kejaksaan Agung untuk mengembalikan main-main dan mengembalikan capaian mereka kan tiba-tiba drop out ini luar biasa dengan kasus ini. Oke. Saya ke Mas Firman. Mas Firman, Anda menyebut ada 9 kejanggalan. Jadi kira-kira nanti kalau terjadwal betul tanggal 18-19 itu akan dibuka semua atau seperti apa kira-kira? Jadi esensinya begini, tanpa mengurangi rasa hormat pada Prof. Puji dan senior saya Pak Dr. Saur. Ada lintasan sejarah yang cukup panjang soal pra-peradilan ini. Bukan soal hanya sekedar kertas-kertas saja. Tetapi yang menjadi soal, bagaimana kalau seorang yang dianggap punya posisi tinggi seperti Pak Febri Ardiansah sebagai Jampitsus bisa diperlakukan seperti ini dalam konteks prosedur hukum yang saya sebut misjudgment official. Bagaimana kalau saya atau Bang Saur yang biasa membantu rakyat kecil berhadapan dengan prosedur ini? Maka ada pandangan saya yang ingat pandangannya Witness Chambers, Bang. Dia mengatakan begini, why justice fails? Kenapa keadilan itu lenyap? Ya, karena dia mengatakan peradilan itu like a monster katanya. Dia menakutkan. Ya. Jadi sebenarnya tanpa mengurangi hormat, mungkin ada yang memandang ini hanya soal prosedur, typo error dan sebagainya. Tapi ternyata ada problem dehumanisasi yang luar biasa. Nah, dalam konteks itu Mas Firman, saya maaf menyela. Jadi gini, kan ada anggapan ini boleh diklarifikasi bahwa kalau pra-peradilan ini biasanya takut menghadapi pengadilan yang panjang. Di pengadilan itu kan ada banyak proses yang orang melihat prosesnya. Anda sebagai advokat senior juga bagian dari penegak hukum, sebetulnya secara substansi berharap ingin dibuktikan nih di pengadilan, nggak berhenti di pra-peradilan, bahwa pra-peradilan itu normatif iya satu hal, tetapi ingin membuktikan. Kenapa? Satu, ini kasusnya magnitudenya besar sekali. Kedua, bicara soal pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Yang berikutnya tadi Anda bilang dari awal banyak sekali, dari perspektif Anda ya, banyak sekali ketidakadilan yang dilakukan. Tapi kan ini harus dijelaskan dan ruangnya lebih panjang ada di pengadilan. Iya. Jadi sebenarnya tanda kutip ya, praktek buruk penegakan hukum itu bisa menghantui siapa saja. Apalagi dalam rezim yang sekarang ini ada istilah, Bang, buah beracun itu tidak boleh dimakan. Apalagi kalau bukti itu beracun. Jadi mungkin Prof pernah mendengar, Pak Dokter pernah mendengar namanya fruit possession history. Jadi kalau bukti ya yang bisa menentukan status seseorang itu diambil, digunakan atau ya digunakan, diperoleh dengan cara-cara yang illegality. Pertanyaannya, bagi seorang masyarakat kecil yang posisinya marginal struktural, dia gimana mau melakukan pembelaan? Maka sebenarnya saya setuju bahwa ada yang penting dalam konteks law enforcement officer ini. Cuma masalahnya unfairness proses itu bagaimana merehabilitasinya? Apakah cukup misalnya kalau sudah putusan pra-peradilan yang menyatakan tidak sah, proses penyidikan dan upaya paksa, tinggal diganti aja suratnya. Kalau logikanya saya balik misalnya, kalau berlaku pada awam oke lah kekhawatiran itu. Tapi ini kan justru dari awal, dari mulai dikelola oleh kepolisian dan sampai kejaksaan, ini terhadap seseorang yang punya power yang luar biasa. Dibalik gitu, artinya kepolisian terus kemudian kejaksaan, apa tadi Prof juga mengatakan sudah dilakukan bahkan memanggil 48 saksi. Kan tentu yang dilihat adalah bagaimana penggunaan kewenangan yang besar. Tentu berbeda pandangannya kalau diberlakukan kepada masyarakat awam. Jadi Mas Yogi, ketika posisi kami defense seperti advokat ya, dalam posisi yang baru, KUHAP yang baru ini boleh bernafas lega mendampingi sejak awal. Tapi pertanyaan pada kasus ini, advokat betul nggak mendampingi dari awal? Tidak ada. Ya kan? Saya rasa ketika dari awal advokat ini muncul sejak lidik tidak akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Itu catatan kami. Ada pendampingan terhadap klien Anda. Nah, prinsip yang paling mendasar sebenarnya tidak melihat siapapun tuh orangnya, tapi bagi saya, bagi kami, prosedur itu legal compliance itu penting. Kepatuhan kepada prosedur itu penting.
Apa yang kita saksikan sebenarnya tidak hanya kasus hari ini saja Pak Febri. Kasus-kasus yang lain banyak tidak tersorot oleh publik bagaimana ya legal complaint itu, kepatuhan hukum itu begitu ya mengancam para justiciable. Apa itu justiciable? Para pencari keadilan yang tiap hari mungkin tidak masuk dalam potret atau atmosfer kasus-kasus seperti ini. Tapi mereka menghadapi posisi yang seperti ini. Jadi sebenarnya bagi kami jadi pra-peradilan ini bagi Anda apa maknanya? Jadi maknanya sebenarnya setiap kekuasaan termasuk kekuasaan hukum itu ada limit of law-nya, ada batas hukumnya. Nah setiap hukum ada batasnya, maka setiap prosedur law enforcement officer juga ada batas. Harus ada batasnya. Itu yang penting sebenarnya. Oke, Bang Saur, Anda melihat apa sebenarnya pra-peradilan ini? Bukan hanya sekedar normatif. Prof. Firman mengatakan bagaimana seorang ditetapkan tersangka, tadi memberi contoh sama dengan saya bilang. Bagaimana seorang Jan Pietsus dia tahu dia melakukan tiap hari, misalnya kalau ditahan diduga katakanlah tersangka korupsi, nggak memberikan teladan. Mestinya gini, kalau dia punya fairness, dia mengatakan nggak boleh seperti itu yang saya ajarkan. Kalau dulu kan dia bilang nggak pernah seperti ini di meja bundar gitu loh. Teman-teman penyidik, demi hormat kita karena saya masih jaksa, Anda harus borgol saya. Contoh misalnya begini, uang yang ditemukan hampir setengah triliun, 74 kilogram emas. Dia mengatakan begini, ini rumah saya. Tapi dibilang saya akan ceritakan siapa pemiliknya. Kemudian muncullah ada pesantren pemiliknya dan lain-lain. Maksud saya, bagaimana sesungguhnya kita belum pernah menetapkan katakanlah fakta secara valid kepada publik, tapi kita sudah melibatkan lembaga-lembaga. Bagaimana moralitas sebagai seorang terdakwa kemudian melakukan seperti itu. Maksud saya begini, saya setuju Firman harus all out, tetapi mata publik juga karena kepentingan mereka, karena nasib sama dengan saya bilang. Bagaimana kita menuntut orang lain baik atau teman-teman advokat kemudian punya rasa confidence mendampingi dia di kejaksaan, ternyata ada guncangan hukum seperti ini. Ini menurut saya miris. Makanya selama ini saya bilang, kenapa saya mengadvokasi KPK? Yang diuntungkan pertama itu adalah advokat. Kalau peradilan kita baik, Profesor Firman Wijayeng mengajari anak mahasiswanya, kemudian namanya pembelaan itu seperti tersangka, akan dia all out menerjemahkan, mendemonstrasikan. Namun peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan ini, rasanya harapan itu hilang, Mas Yogi. Nah oleh karena itu yang menjadi diskursus kita dorong teman-teman ini. Tapi ingat saya bilang, Anda penegak hukum. Sama dengan saya bilang, Febri mengatakan, saya tidak bisa menolak perkara, membeda-bedakan. Dia lupa, di pasal 3 ayat 3, bahwa seorang advokat juga itu ditempatkan di pasal 3. Bisa menolak kalau tidak sesuai dengan nuraninya, bahkan di pasal berikutnya kalau tidak sesuai dengan kompetennya. Maksud saya hanya mengingatkan. Nah oleh karena itu, kita harus fair. Coba kita, kalau kita dorong misalnya tersangka selalu, kalau Anda tidak terbuka atau bohong, Anda bisa dijerat. Kita dorong juga kliennya, misalnya Pak Firman juga terbuka, sehingga ini bisa Pak jadi Firman, diskursun untuk menanggapi pernyataan Pak Saur. Betul, menarik. Termasuk yang disampaikan oleh Prof. Iya. Saya ingat itu ada pasal baru ya, di pasal 92. Ini mudah-mudahan bisa jadi kontemplasi kita bersama. Di situ disebutkan, penyidik dalam melakukan penyidikan tidak boleh menerapkan prejudice atau prasangka bersalah. Nah saya tidak tahu urusan borgol Bang, urusan apa? Rompi Prof. Apakah makna ini secara existing bagaimana? Apakah ini bagian dari para pembentuk undang-undang, para legislative setting itu sudah melakukan evaluasi? Loh kalau orang belum terbukti kesalahannya, masa prasangkanya lebih? Ya apalagi di depan publik. Bagaimana kalau ini terjadi demoralisasi? Suatu saat misalnya tidak terbukti perbuatan itu, tapi orang pribadi seseorang itu sudah rusak secara personifikasi. Saya hanya melihat pasal 92 ini muncul di dalam kitab undang-undang hukum acara yang baru. Ya, mengerti, monggo saja nanti menerjemahkan. Nah Bang Saur juga, betul Bang, kita juga sepakat dengan Abang. Dalam melakukan advokasi pasti kita akan melakukan bantuan hukum secara all out. Hanya masalahnya kan kewenangan atau otoritas law enforcement officer itu kan sangat dominasi. Contoh misalnya pasal-pasal yang digunakan ini seperti jaring laba-laba. Padahal ada pasal 3 mengatakan pilih dulu pasalnya.
Ada asas favour kalau yang paling menguntungkan, sekalipun undang-undang baru maka diberlakukan undang-undang yang pasalnya menguntungkan. Ini tidak. Jadi pasal palu gada semua digunakan. Mas Firman, Bang Saur, jadi penting. Kita akan bahas lagi usai jeda. Tetaplah di Satu Meja The Forum.